Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Jadi ini kelanjutan dari yang sebelumnya. Jadi tambahan dari PPT yang udah aku jelasin tadi sebelumnya. Ini terkait dengan STOT tadi ya, STOT dan juga beberapa hal-hal tentang penambahan analitika prosedur. Nah, ini hanya bedanya pakai bahasa Indonesia. Ini kalian bisa download, itu nanti akan aku kasih di Ranselku ya. Ranselku UAS punya cutting, nanti kalian bisa baca. Terus kita lanjut ya langsung. Nah, jadi tujuan audit itu tadi ada 3 ya. Terkait ini ada otorisasi, pengendalian memadai, dan juga kewajiban dinyatakan secara layak. Tadi udah aku jelasin. Nah, untuk TOC dan TSTOT, nah ini ada penjelasannya. Ternyata pengujian atas transaksi besar bayar itu meliputi pembayaran wesel dan pembayaran kembali pokok bunganya ya. Jadi ini pengujian tentang wesel bayar. Nah, terus di sini pengujian audit ini merupakan bagian pengujian pengendalian dan substantif atas transaksi untuk penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, ini juga penting nih. Jadi, memang pengujian pengendalian wesel itu harus menekankan kepada 4 pengujian. Nah, 4 pengujian itu apa aja? Ini pertama adalah otorisasi yang memadai terkait dengan wesel baru. Yang kedua adalah pengendalian yang mencukupi atas pembayaran pokok, utang, dan bunga. Terus yang ketiga adalah dokumen-dokumen yang dengan catatan yang memadai dan juga verifikasi independensi periodik lain tadi ya, yang udah aku bilang tambahan juga ya. Jadi untuk yang bagian ini, ya bagian dokumen, bagian dokumen mungkin aku akan jelasin beberapa dokumen yang memadai ya untuk penambahan bukti audit. Nah, jadi kalau dokumen yang paling pertama, yang paling gampang sekali adalah kita cari buku besar dari Noteswable. Ini kalau ini juga bisa jadi ini ya teman-teman untuk masuk ke asersi buku besar ini. Terus biasanya file master dari notes payable. Nah, ini biasanya ya. File master misalkan apa aja sih yang udah file master tuh kayak mutasi rekening apa ya itu bisa juga ya. Terus cek pengeluaran kas, penerimaan ya. Cek tuh bisa cek penerimaan atau pengeluaran kas. Nah, ini yang berkaitan dengan ini ya, notes payable. Ya, aku kasih notes payable. Lagi ya, buku besar, file master, saldo akun ya, saldo akun buku besar juga ya. Bukti transaksi ya cek tadi ya, bukti transaksi pasti cek. Terus oh ya, rekonsiliasi bank. Nah, ini penting nih, rekonsiliasi bank. Apalagi ya, ada lagi ya, kayaknya nggak ada sih. Mutasi rekening ya, mutasi rekening juga direkonsiliasi bank. Jadi mungkin kalau misal file-file terkait hasil bayar memang tidak terlalu banyak ya, kayak kemarin ikut payroll itu kan banyak, ada time card, job time ticket, ada file master, ada payroll journal, ada register gitu kan. Nah, tapi kalau ini sebenarnya di not payable itu sebenarnya 4 saja itu udah cukup ya, karena kalau buku besar tracing ke buktinya juga nanti kecek juga kan akhirnya ya kita vouching juga tracing itu dengan file masternya. Nah, biasanya 4 ini ya. Tapi biasanya yang paling penting itu rekonsiliasi bank sih. Kalau rekonsiliasi bank tuh ini bukti independen dan benar-benar kayak bisa dipercaya lah gitu kan bagi di bank. Ya, gitu. Oke, mungkin kita lanjut ya. Nah, ke asersi ini. Nah, ini penting nih. Nah, jadi asersi ini, kalau pertama yang existence dan occurrence, pasti otomatis vouching of dokumen, bisa confirmation, bisa juga tracing, bisa verbal. Tapi tracing biasanya completeness ya. Ini kurang physical observation. Nah, physical observation. Nah, ini bisa prosedur audit yang bisa dilakuin untuk existence itu adalah mempersiapkan memperoleh schedule wesel. Nah, ini schedule juga tadi buku besar juga ya untuk tahun-tahun berjalan, berisi saldo awal, penambahan wesel bayar, dan juga di sini ada ini ya utang saldo dan saldo akhir dari not payable. Nah, ini kalau misalkan internal kontrolnya itu adalah adanya otoritas spesifik yang mewajibkan perusahaan untuk mencatat memisahkan pencatatan transaksi dari utang akrual, pemisahan tugas. Jadi yang nerima dan juga bayar bunga nerima uang notes payable dan juga bayar pokoknya itu harus beda orangnya. Terus melakukan konfirmasi dengan pemegang wesel bayar. Nah, ini ya terkait dengan saldo, pembayaran jatuh tempo, dan utang. Ini biasanya konfirmasi pasti eksisten. Itu adanya ini internal kontrolnya itu untuk memenuhi apa? Untuk memberitahuan pembayaran notes payable yang dibatalkan atau distempel paid atau processing control. Nah, ini jadi kayak ada yang misalkan pakai bank gitu kan, ternyata masih OTW gitu. Nah, itu kan belum sah sampai ke pemegangnya atau yang ngasih kita utang gitu istilahnya.
Melakukan vouching terhadap dokumen pembayaran wesel dan bunga serta penambahan wesel. Nah, ini vouchingnya tadi ya bisa buku besar, bisa master file, bisa cek ya, cek penerimaan kas, bisa rekonsiliasi bank, ya bisa ya. Pembayaran bunga tidak rekonsiliasi dengan notes yang ada pada perusahaan, weakness internal control. Nah, ini ya tadi ya tujuan pengendalian internalnya biar sesuai dengan rekonsiliasi. Makanya kita vouching dokumennya gitu. Antara cek dengan rekonsiliasi ini benar-benar kebukaan. Biasanya cek sih harusnya karena kan ini hanya pembayaran ya. Terus memeriksa dokumen terkait wesel bayar dan utang bunga, persetujuan melakukan pinjaman, periksa tanggal penerbitan wesel, tanggal jatuh tempo, dan juga tingkat suku bunga dan jaminan dan lain-lain. Nah, itu dia jaminannya, secure dan secured itu juga penting. Terus yang kedua adalah completeness. Nah, completeness ini bisa dilakukan dengan tracing, confirmation, bisa coaching, harusnya coaching nggak masuk, verbal inquiry. Nah, ini bisa dilakukan dengan memeriksa dokumen terkait ya, sama dengan ini, tapi ini lebih kepada pencatatan. Jadi kita misalkan kita cek nih di laporan keuangan dan kita langsung tracing ke buktinya. Dari bukti ke pencatatan. Jadi kita dari bukti misalkan misalkan cek gitu kan, kita cek ternyata ada ini, kita cek lagi dengan rekonsiliasi bank juga ke pencatatan apakah sudah dicatat atau belum. Nah, ini semua tujuan internalnya itu adalah semua pinjaman itu disahkan oleh Dewan Inventarisasi atau Dewan Direksi. Terus yang kedua, Departemen Akuntansi telah mereview bunga akrual untuk semua instrumen utang. Nah, ini proses kontrol. Jadi kayak Departemen Akuntansi itu sudah memperhitungkan semua bunga akrual, bahkan pinjaman yang mungkin tidak diambil tidak diterbitkan di awal tahun. Terus yang kedua adalah memeriksa wesel yang telah terlunasi atau penambahan wesel bayar pada tahun berjalan. Nah, ini juga ya terkait buktinya tadi. Kita cek dari bukti ke pencatatan apakah buktinya itu sudah sesuai. Terus memeriksa konfirmasi bank terkait wesel bayar yang tidak tercatat, unrecorded notes payable. Nah, ini juga ya konfirmasi bank itu terkait maksud rekonsiliasi. Jadi kalau rekonsiliasi dari banknya itu kita cek ke pencatatan apakah sesuai. Oh, oke, itu akan sesuai dengan asensi completeness tadi. Utang harusnya benar-benar tercatat dan dicatat. Terus yang ketiga adalah rate and obligation, bisa dilakukan dengan confirmation dan tracing. Nah, ini kalau bisa konfirmasi, kita juga bisa memenuhi rate and obligation. Jadi kita tahu nih, kenapa? Karena adanya ini ya terkait dengan pengendalian internal, yaitu adanya catatan princi terkait mengenai pinjaman yang dipinjam oleh karyawan tidak berwenang yang menandatangani. Maksudnya adalah catatan terperinci gitu terkait pinjaman. Apalagi bagi karyawan yang tidak berwenang ternyata mendatangi chat atau notes. Nah, ini terkait dengan akses atau otorisasi. Yang kedua adalah memeriksa dokumen terkait wesel bayar dan utang bunga. Oh, ini sama ya, ini dokumen terkait juga. Tahu jaminan, lebih kepada jaminan ya teman-teman. Terus valuation dan allocation itu bisa dilakukan dengan satu hal, yaitu rekalkulasi pasti. Dan itu prosedur auditnya itu apa? Memeriksa akurasi schedule yang didapatkan, periksa saldo awal, penambahan wesel bayar, dan juga pelunasan wesel dan bunga. Nah, ini terkait dengan ini ya, hitung-hitungan schedule nanti kalian tugas level Blasem. Pengendalian internalnya tidak ada ya, jadi ini lebih kepada perhitungan saja. Yang terakhir, presentation and disclosure ini terkait bisa dilakukan dengan klasifikasi dan tracing. Nah, ini maksudnya adalah notes payable atau liabilitas utang itu sudah diklasifikasikan dengan benar sebagai utang jangka pendek atau jangka panjang. Nah, ini ada di AP9. Nah, ini nanti spoiler untuk tugas level Blasem ya. Terus syarat dan ketentuan atau batasan terkait utang sudah diungkapkan secara madai. Terus selanjutnya memeriksa pada laporan keuangan seluruhnya apakah seluruh wesel bayar telah disertakan. Nah, jadi wesel bayar itu apakah sudah secara detail dijelaskan atau tidak. Terus ini wesel bayar dan utang bunga telah disajikan dan diungkapkan secara memadai. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, kalau Arens ya, menurut Arens tadi yang udah aku jelasin itu tujuan audit paling penting adalah dua ya, kelengkapan dan juga akurasi. Kelengkapan itu terkait dengan semua wesel bayar itu sudah dicatat, dan juga kalau akurasi itu terkait dengan keakurasian. Nah, ini prosedur analisis yang sudah aku jelasin tadi ya, pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya itu ya memperhitungkan ulang perkiraan beban bunga yang pertama dengan pendekatan rata-rata tingkat bunga dan menghitung wesel bayar secara keseluruhan tiap bulan. Nah, itu untuk salah saji bunga, utang bunga, dan kelayanan pencatatan wesel bayar. Nah, kalau misal tadi omission tuh klien ya teman-teman. Yang kedua adalah membandingkan setiap wesel bayar dan beredar
per vessel dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini untuk kesalahan yang mungkin terjadi itu kelalaian atas salah saji wesel bayar dan pada beban bunga dan utang bunga atau wesel bayar. Yang terakhir adalah tadi ya, membandingkan total saldo wesel bayar, bunga, beban bunga, dan utang bunga dengan saldo tahun-tahun sebelumnya. Itu untuk mencari kesalahan yang mungkin terjadi, yaitu adalah salah saji terhadap beban bunga, utang dan utang bunga, dan dan utang bunga atau wesel bayar. Nah, yang terakhir. Jadi yang terakhir ya, sebelum kita mengakhiri. Jadi ini kalau terakhir itu asersi manajemen, tapi ini lebih kepada yang rincian saldo. Nah, ini tidak, kalau misalkan ini tadi kan yang substantif ya, yang lima yang biasanya kita kerja di April Basem. Nah, kalau misalnya yang saldo itu ada pertama detail tie-in. Detail tie-in itu adalah wesel bayar itu dalam schedule bayar sama dengan file register atau file induk wesel, dan total dan jumlahnya itu benar sama dengan buku besar umum. Nah, ini jadi prosedur pengujiannya itu adalah memfooting daftar wesel bayar dan untuk wesel bayar dan beban bunga. Yang kedua adalah menelusuri total buku ke besar umum dan menelusuri setiap wesel bayar ke file induk. Nah, tadi ya bisa tambahan juga ya untuk yang ini tadi file master ya, file induk tadi itu juga penting, kita akan telusuri dari pencatatan wesel bayarnya ke file induknya. Yang kedua adalah eksistensi atau wesel bayar. Yang dimaksudkan adalah wesel bayar itu schedule memang benar-benar ada, bisa dilakukan dengan konfirmasi tadi udah ya, memeriksa salinan duplikat wesel untuk melihat otorisasi, terus memeriksa notulen perusahaan yang menyangkut persetujuan pinjaman. Nah, ini ada di WA Renca. Terus kelengkapan wesel bayar itu dicantumkan dengan schedule wesel bayar yang tepat. Yang pertama bisa dilakuin untuk ini ya, wesel bayar memeriksa wesel yang dibayar akhir tahun, dan untuk menentukan apakah hal itu merupakan kewajiban pada neraca. Yang kedua adalah memperoleh konfirmasi bank standar meliputi referensi khusus tentang keberadaan wesel bayar dari semua bank di mana klien melakukan bisnis. Nah, yang terakhir adalah mereview rekonsiliasi bank menyangkut wesel bayar yang dikreditkan secara langsung ke akun bank oleh bank. Nah, ini kenapa tujuan ini penting untuk mengungkapkan baik kesalahan maupun kecurangan. Ketika prosedur tersebut dilakukan pada sebagian besar audit, prosedur tambahan untuk mencari kewajiban yang mungkin dihapus diperlukan jika pengendalian internalnya lemah ya maksudnya. Jadi kalau internalnya lemah, kita butuh prosedur tambahan, apalagi kalau misalkan yang tiga awal ini memeriksa Excel, terus memperoleh konfirmasi dan juga mereview rekonsiliasi ini, kalau misalnya tidak cukup dan kayak kita bisa memfondasi, oh ternyata kemungkinan ada kecurangan, nah kita butuh prosedur tambahan. Nah, prosedur tambahan yang bisa kita lakuin sebenarnya lebih kepada ini ya, kita akan minta tanya jawab, mungkin bisa. Yang kedua, ini boleh dicatat ya, tanya jawab. Terus yang kedua, tadi rekonsiliasi bank, kita juga harus mengecek dengan cek saldo, jadi kayak kita akan tracing lebih dalam lagi. Jadi kita bakal cocokin semua file terkait dokumen-dokumen tadi yang 4 tadi. Terus yang mungkin yang terakhir, kalau misal biasanya ya, kalau notes payable itu lebih ke ini sih, kita akan cek langsung dari konfirmasi tambahan ya, dari apa, mungkin konfirmasi udah ya harusnya. Mungkin ini sih, mungkin dua itu aja ya mungkin ya, karena lagi-lagi kita butuh bukti independen ya, antara bank juga kita butuh konfirmasi dari bank langsung juga, itu penting banget sih. Jadi itu mungkin bisa jadi prosedur tambahan. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk yang keakuratan, akurasi tadi ya, jadi kita ngikutin arrange. Kalau akurasi itu sama ya, kita meriksa yang tujuannya itu adalah wesel bayar bunga akrual pada schedule sudah akurat. Nah, itu memeriksa salinan duplikat wesel menyangkut pokok dan bunga. Yang kedua, mengkonfirmasi wesel bayar terkait suku bunga, tanggal terakhir di mana bunga dibayar, terus menghitung kembali beban bunga akrual ini akan untuk akurasi. Nah, kenapa? Karena dalam beberapa kasus mungkin perlu menghitung dengan menggunakan teknik nilai sekarang atau present value, suku bunga yang berlaku atau jumlah pokok wesel, contohnya ketika ada peralatan yang diperoleh dengan wesel. Nah, ini penting nih. Jadi, kenapa ini kita perlu konfirmasi dan juga kita perlu menghitung kembali, karena kalau misalkan ada wesel, ada peralatan yang digunakan yang diperoleh dengan wesel, maka kita butuh ini nih, butuh present value, butuh suku bunga yang berlaku dan juga jumlah pokok wesel, karena nanti akan kita sesuaikan dengan fair value kan. Nah, itu ya. Jadi itu penting banget kan.
Yang selanjutnya itu klasifikasi di mana vessel buyer itu dalam schedule telah diklasifikasikan dengan benar. Yang pertama bisa memeriksa langkah jadwal tempo pada salinan duplikat vessel untuk menentukan apakah vessel semua bagian vessel merupakan kewajiban yang tidak lancar. Nah ini juga ya reklasifikasi ya. Terus mereview vessel untuk menentukan apakah vessel bayar atau utang usaha dari pihak terkait. Jadi kita bisa kayak membandingkan ya antara vessel bayar dan juga notes payable dengan account payable lah gitu. Terus bisa bantah cut off itu vessel bayar yang dicantumkan pada periode yang benar. Jadi bisa batas ya. Jadi bisa dilakukan dengan memeriksa salinan duplikat vessel untuk menentukan apakah telah diberi tanggal atau sebelum diberi tanggal neraca. Nah, jadi tujuannya itu sebenarnya adalah vessel harus dicantumkan sebagai kewajiban periode berjalan ketika diberi tanggal pada atau sebelum tanggal neraca. Jadi dia ada klasifikasi antara misalkan dia itu sudah diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar atau masih long term gitu ya. Yang terakhir adalah kewajiban. Nah, itu perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar vessel bayar. Nah, ini right and obligation. Nah, ini memeriksa vessel untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar. Nah, ini terakhir ya, terkait dengan test of detail balance. Oke, mungkin itu aja sih dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dan semoga jangan lupa untuk selalu kalau misalkan ada masukan atau ada something, just say di komen. Dan terima kasih buat sudah stay dengan videonya. Semoga bermanfaat. Mungkin sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.